Topiknya adalah relevansi atau hubungan antara karma dan anatta. Topik ini saya pilih terkait dengan ada satu orang yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu sebetulnya ya sederhana saja. Bante, jika segala sesuatunya adalah tidak ada diri, bagaimana hukum karma berlangsung? Nah, dalam hal ini konsep yang ada di si penanya adalah bahwasanya dalam pembahasan tentang hukum karma akan terkait yang namanya si pelaku lakon. Nah, lakonnya melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan baik. Nah, ada si pelaku. Dan karena ada si pelaku melakukan perbuatan itu memberikan buah, memberikan akibat. Si pelaku ini kemudian akan mengenyam atau menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan. Karena itulah membahas tentang hukum perbuatan ini kemudian terkait dengan yang namanya si pengenyam atau penerima akibat, penerima buah perbuatan. Kalau semuanya anatta, tidak ada diri, tanpa diri, bagaimana hukum karma itu bisa berlaku, berlangsung? Sebetulnya ada satu pertanyaan yang juga menggelitik kita. Boleh dibuat sebagai pertanyaan atau juga boleh pernyataan. Nah, satu pernyataan bahwa atau satu pertanyaan, ya, betulkah ya praktik dalam ajaran Buddha tujuan tertingginya adalah untuk menghancurkan atta, untuk memusnahkan diri. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis, yaitu orang yang yakin pada ajaran Buddha dan lebih dari itu merasa tahu tentang ajaran Buddha, dengan pertanyaan sedemikian rupa, jawaban yang ada pada kita itu iya atau tidak, betul atau tidak. Betulkah dalam praktik ajaran Buddha yang tertinggi adalah penghancuran atau pemusnahan diri, atta? Diri atau atta ini dalam bahasa keseharian bisa diidentikan dengan esensi atau inti atau pusat.
Nah, untuk membahas topik ini, mari kita bersama-sama untuk memahami dua istilah yang penting dalam topik, yaitu karma dan anatta. Karma itu adalah perbuatan. Perbuatan di sini yang agama Buddha, ajaran Buddha maksud adalah kehendak. Dan kehendak ini merupakan bagian atau merupakan satu keberadaan yang biasa menyertai batin atau pikiran, atau dalam bahasa palinya disebut dengan citta atau winyana. Kehendak yaitu cetana disebut sebagai keberadaan batiniah. Apa keberadaan batiniah? Yaitu hal-hal yang terkait dengan batin, sesuatu yang muncul bersamaan dengan batin dikatakan sebagai keberadaan batin. Dan cetana ini merupakan bagian dari sangkhara. Kalau dalam pembagian yang namanya makhluk hidup, yang disebut makhluk hidup, ada 5 bagian, yaitu rupa, materi atau tubuh, wedana, kita menerjemahkan perasaan, sanya, kita menerjemahkan apa? Sanya, ya saya menerjemahkan pengerti, yang mengerti sesuatu, sanya. Nah, ada sangkhara dan winyana. Winyana adalah citta atau pikiran itu. Sedangkan sangkhara ini terdiri dari 3 hal keberadaan batiniah. Satu adalah cetana, kehendak. 2 adalah phassa, yaitu kontak, sentuhan. Dan ketiga adalah manasikara, yaitu proses berpikir, proses menimbang. Ketiganya ini disebut dengan sangkhara, dan sangkhara ini artinya adalah pembentuk. Mengapa dikatakan pembentuk? Karena ada cetana, ada kehendak. Kehendak ini dibagi-bagi menjadi kehendak yang buruk, kehendak yang baik, dan kehendak yang luhur, yang mulia. Karena ada kehendak buruk, ada kehendak baik, ada kehendak luhur, inilah kemudian muncul keberadaan buruk, muncul keberadaan baik, muncul keberadaan mulia. Karena sebagai pemuncul sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, inilah kemudian sangkhara. Yaitu di dalamnya terdiri dari kehendak atau cetana, phassa atau kontak, dan manasikara, penimbangan. Ini disebut sebagai pembentuk, membentuk sesuatu,
ya menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu ini ya dalam hal ini kita mengarah ke jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan makhluk yang ada, sebagaimana dipilah-pilah menjadi 4 alam apa ya, makhluk-makhluk yang berada di alam sengsara terdiri dari 4 alam. Makhluk manusia yang ada di alam manusia, makhluk dewa, makhluk Brahma, dan kesemuanya itu adalah ya keberadaan-keberadaan yang disertai dengan penderitaan, kebahagiaan, disertai dengan kemuliaan. Itu semua menjadi berada di yang tidak menyenangkan, berada di yang menyenangkan, berada di keluhuran, karena dibentuk menjadi demikian. Apa yang membentuk? Adalah sangkara. Apa itu sangkara? Tidak lain adalah kehendak, cetana, phasa, kontak, dan satu lagi manasikara, penimbangan atau pemikiran itu sendiri. Nah, ini adalah yang disebut dengan karma, perbuatan. Kemudian kita beralih dulu ke penjelasan tentang anatta. Apa itu anatta? Anatta adalah keberadaan yang tidak dapat ditemukan inti pusatnya atau esensinya. Dalam agama Buddha ada dinyatakan bahwa segala sesuatu hal yang memungkinkan ada di alam semesta ini, termasuk nibbana, adalah anatta, tidak ada diri. Artinya apa? Tidak ada esensi, tidak ada inti, tidak ada pusat. Tidak mudah juga untuk menjelaskan. Maksud tidak ada inti, tidak ada esensi, tidak ada pusat, ini yang seperti apa? Artinya bagaimana hal yang kita anggap sebagai inti, hal yang kita anggap sebagai esensi, hal yang kita anggap sebagai pusat, itu sebetulnya hanya tampaknya saja. Tampaknya sebagai inti, tampaknya sebagai esensi, sebagai pusat. Tetapi sesungguhnya inti, esensi, pusat itu tidak ada. Keberadaan sesungguhnya hanya anggapan, hanya pemikiran, hanya pandangan, cara memandang. Keliru memandang. Mengapa keliru memandang? Karena tidak mengetahui jeli, tidak mengetahui jelas. Untuk mengetahui keberadaan anatta, tidak ada diri pada segala sesuatunya, kita perlu menganalisa segala sesuatunya itu melalui
salah satu atau keempat sisi, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang ada itu sebetulnya adalah kosong, tidak ada. Kalaupun ada, yang ada itu hanya namanya saja. Yang ada hanya namanya, barangnya tidak ada, materinya tidak ada, sesuatunya itu tidak ada. Kalau kita membayangkan ini, gedung ini, mengerti gedung ini dari jauh, ya kita akan tahu, oh ini gedung Dhammasala, atau katakanlah ini adalah rumah. Tetapi setelah berada di dalam sini, yang kita lihat sebagai rumah itu menjadi rancu, menjadi kabur. Oh ternyata di dalam sini yang ada hanya lantai ubin, tiang beton, semen, ya. Yang disebut rumah itu sebetulnya adalah tidak lebih dari gabungan dari bagian-bagian bangunan rumah itu, sehingga esensinya kalau mau dikatakan ya sebetulnya adalah bagian-bagian pembentuk rumah itu yang ada, rumahnya sendiri tidak ada. Seperti misalnya kalau kita melihat sapu lidi, begitu melihat sapu lidi kita mengenali ini adalah sapu lidi. Tapi setelah kita mencermati mau mencari esensi jati diri, pusatnya sapu itu mana, kita pilah-pilah sapu gitu, sapu lidi itu kita sibak, mana sih sapunya? Kita hanya melihat kumpulan lidi dan satu adalah tali pengikat. Dan di antara kumpulan lidi itu adakah yang mewakili sebagai sapu? Tidak ada. Apakah talinya itu karena talinya itu disebut dengan sapu? Tali bukan sapu. Kita mati-matian mengatakan itu adalah sapu. Tapi sesungguhnya pada kenyataannya, nah, tidak lebih hanya nama saja. Terlebih lagi kalau sibak sana sibak sini cari mana sapunya, tali yang mengikat itu lepas, sapunya hilang. Sapunya hilang seketika. Ternyata yang namanya sapu itu tidak lain adalah kumpulan lidi. Esensinya adalah kumpulan lidi plus satu lagi adalah tali sebagai pengikat.
Nah, ini kenyataannya yang namanya sapu itu apakah ada secara kenyataannya? Tidak ada. Hanya memang dalam bahasa secara umum kita memberi nama itu sapu. Tapi keberadaan sapu itu sendiri adalah bentukan, yaitu sesuatu yang ada karena bagian-bagian yang memadu, yang terpadu membentuk sesuatu. Kalau misalnya gabungan lidi-lidi ini yang diikat oleh tali itu tidak sebesar umumnya sapu lidi, tapi dibuat lebih kecil dan diletakkan di atas ranjang, nah sudah bukan sapu lidi. Kita memberi nama kebiok, sudah beda namanya, karena ukurannya yang kecil. Nah, dan diletakkan di atas ranjang, kita tidak menyebut sapu, kita menyebutnya kebiok. Padahal ya hanya karena beda jumlah lidi yang ada di dalam situ. Atau kalau mau lebih mudah lagi, nah ibu-ibu merajang bawang putih, garam, ada sayur dimasukkan ke dalam situ, bawang merah, bawang putih, ada lada. Nah, setelah masak dia menamakannya sup bening. Tapi sup bening ini akan berubah nama setelah dicampur dengan cabai, dicampur dengan terasi, menjadi apa? Dicampur dengan asam Jawa, ya menjadi sayur asam. Hanya karena ditambahkan sedikit saja, karena punya sifat yang sudah berbeda, namanya sudah beda lagi. Dan keberadaan sesuatu itu apapun bentuknya bergantung pada pihak-pihak yang membentuk, bagian-bagian yang membentuk. Sehingga bagaimana dikatakan ada inti kalau semuanya itu keberadaannya selalu bergantung pada pembentuknya, berubah-ubah. Intinya mana? Apa intinya? Tubuh manusia ini ada, ya ada, tapi hanya namanya saja yang ada, barangnya tidak ada. Oleh karena apa? Setelah diselidik, ternyata yang ada hanya kumpulan organ tubuh, kulit, tulang, darah, daging, dalam bentuk sebagai ya bulu, rambut, jantung, organ-organ tubuh yang lain. Ini keberadaan yang sesungguhnya. Yang ada, tubuhnya sendiri tidak ada. Soalnya apa? Dikatakan tubuh itu hanya kumpulan organ tubuh. Nah, kalau begitu ada esensi, ada intinya dong. Nah, apa itu organ tubuh? Organ tubuh itu adalah esensi, adalah inti, adalah pusat. Nah, tunggu dulu. Organ ini pun ternyata adalah ada sebatas nama saja juga. Katakanlah jantung. Jantung ini sebetulnya juga tidak ada. Yang ada hanya bagian-bagian yang disebut dengan jaringan sel pembentuk jantung. Jantungnya sendiri yang mana? Tidak ada. Yang ada hanya jaringan sel pembentuk jantung. Demikian pula dengan paru, dengan ginjal, dengan apapun yang menjadi organ tubuh. Semuanya itu adalah
setelah ditilik, dikenali, salah satunya katakan jantung. Jantungnya tidak ada, yang ada adalah jaringan sel pembentuk jantung. Berarti esensinya adalah jaringan sel pembentuk jantung. Tunggu dulu, soalnya jaringan sel pembentuk jantung itu hanya ada sebagai nama saja, intinya tidak ada, aslinya tidak ada. Oleh karena apa? Jaringan sel pembentuk jantung itu adalah kumpulan sel-sel jantung. Apakah sel ini sudah yang paling mendasar? Ternyata tidak. Oleh karena sel itu sendiri tidak lain adalah gabungan protein-protein. Yang ada hanya protein, selnya sendiri tidak ada. Sedangkan protein itu apa? Gabungan dari molekul-molekul. Molekul itu apa? Gabungan dari atom. Atom itu apa? Gabungan dari proton dan elektron. Dan proton elektron itu apa? Nah, proton dan elektron sendiri sudah tidak dapat dikatakan sebagai materi. Tidak ada materi. Dan nah, kalau kita mempelajari ilmu atom ini, kita akan mengetahui bahwa proton elektron itu sendiri adalah merupakan bentukan dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yang ilmuwan zaman sekarang telah menyelidikinya. Dan itu sendiri adalah sebagai satu pembuktian yang cukup bagi kita bahwasanya keberadaan sesuatu itu hanya penamaan saja yang ada, esensinya sendiri tidak ada, kosong. Ini disebut dengan tidak ada diri. Yang pertama. Yang kedua disebut tidak ada diri, tidak ada esensi, tidak ada inti, tidak ada pusat. Oleh karena segala bentukan yang ada itu dicengkeram oleh proses ketidakkekalan. Arti tidak kekal itu apa? Perubahan. Apa itu perubahan? Bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu berubah? Ditandai oleh apakah perubahan itu? Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu itu berubah, berbeda dari sebelumnya? Bagaimana bisa berbeda dari sebelumnya? Karena ditandai dengan kemunculan dan kepadaman, yaitu apa? Padamnya sesuatu yang sebelumnya muncul dan munculnya sesuatu yang baru. Karena ada kemunculan dan kepadaman. Dalam hal ini ada kepadaman. Apa itu? Kepadaman yang sebelumnya yang ada dan kemunculan sesuatu yang ada berikutnya. Tanpa ada kepadaman dan kemunculan, memungkinkan enggak ada perubahan? Kalau itu sesuatu yang memang tidak pernah padam, yang ada itu bagaimana bisa dikatakan berubah? Ya akan tetap seperti semula, seperti sedia kala. Karena ada kepadaman dan kemunculan, yaitu apa? Keberadaan
yang ada sebelumnya sudah tidak ada lagi. Muncul keberadaan baru yang tentu, nah dengan apa? Dengan paduan-paduan atau bagian-bagian yang memadu, sehingga satu keberadaan itu muncul baru lagi. Dan muncul baru itu dengan faktor-faktor pembentuk yang sudah berbeda dari kemunculan yang ada yang sudah padam itu, yang tentu dipadu, dibentuk oleh faktor-faktor pembentuk yang berbeda. Karena yang muncul belakang, yang muncul lebih awal itu dengan perpaduan sedemikian rupa telah padam, muncul lagi sesuatu yang baru. Munculnya juga karena di faktor kekuatan dari apa hal-hal yang sebelumnya ada itu sendiri juga. Nah, kemunculan yang baru ini terdapat perbedaan faktor-faktor pemadu, sehingga ya karena ada perbedaan faktor pemadu inilah atau pembentuk inilah yang baru ini dikatakan berbeda dengan bentuknya, berbeda dengan yang lama. Soalnya apa? Segala sesuatunya berbeda itu karena faktor-faktor pembentuknya lah yang membedakan, yang berbeda. Nah, sekarang kalau sesuatu itu muncul dengan perpaduan sedemikian rupa sehingga memberikan ciri yang juga sedemikian rupa, tampak cirinya, karena tampak cirinya inilah sepertinya ada esensinya, sepertinya ada intinya. Oh, yang itu, yang itu, karena ada ciri demikian rupa. Tetapi setelah, karena memang keberadaannya itu adalah tidak kekal, selalu berubah, ciri yang muncul pada sesuatu itu pada saat keberadaan itu padam, ciri yang menempel di keberadaan itu tetap ada atau ikut padam? Dia akan ikut padam. Cirinya, ciri yang menempel di keberadaan itu ikut padam. Ciri itulah yang kita menganggapnya sebagai inti, sebagai esensi, sebagai pusat. Kepadaman terjadi lagi kemudian kemunculan sesuatu bentuk, yang tentu kemunculan ini ya ditopang atau dibentuk oleh faktor-faktor pembentuknya. Dan karena ada faktor pembentuknya sedemikian rupa, kemudian muncul namanya ciri itu lagi bersamaan. Nah, ciri muncul lagi dan sekejap kemudian keberadaan itu padam. Cirinya juga ikut padam lagi, intinya juga ikut padam lagi. Kalau ciri atau sifat atau esensi di dalam itu muncul padam, muncul padam, muncul padam, dan bergantung pada faktor yang membentuk pada sebuah keberadaan itu, bolehkah ciri atau inti itu disebut dengan diri, disebut dengan yang esensi? Oleh karena apa? Nah, kalau yang namanya inti bagaimanapun juga tidak akan berubah. Esensinya demikian, intinya demikian, pusatnya seperti itu. Tetapi ternyata, nah, ciri inti yang dikatakan ciri atau inti itu sangat bergantung pada faktor-faktor pembentuk, dan itu selalu berubah-ubah. Sehingga karena berubah-ubah itulah tidak dapat dikatakan sebagai inti lagi, tidak dapat dikatakan sebagai diri. Nah, di sini kita bisa
memahami keberadaan kebenaran sesuatu yang tidak kekal, anicca, itu adalah tidak ada diri. Mengapa? Ya itulah karena tidak kekal itulah sehingga tidak dapat ditentukan ini loh yang ada inti, ini loh yang disebut dengan aku atau diri itu. Karena ketidakkekalannya. Satu hal lagi yang disebut dengan anatta, disebut anatta karena tidak ada pemilik. Tubuh ada tapi tidak ada pemilik tubuh. Rumah ada tapi tidak ada pemilik rumah. Yang memiliki rumah itu apakah tiang? Yang memiliki rumah itu apakah atap? Yang memiliki rumah itu apakah lantai? Tidak. Yang memiliki gunung itu apa? Yang memiliki ya segala hal. Yang memiliki meja itu apa? Kakinya ya atau apanya? Yang memiliki tubuh juga tidak ada. Bukan jantung yang sebagai pemilik tubuh, bukan otak pemilik tubuh. Otak, jantung atau organ yang lain sebatas sebagai bagian tubuh. Tidak ada satu apapun yang menjadi pemilik dari sesuatu. Dalam hal ini, dalam hal ini batin, apakah batin ini adalah pemilik tubuh? Tidak dapat dikatakan batin ini sebagai pemilik tubuh. Oleh karena ya tubuh punya keberadaan yang sangat berdiri sendiri. Keberadaannya muncul dan padamnya ya ada hukumnya sendiri. Dan batin punya keberadaan, punya hukumnya sendiri, muncul dan padamnya. Mereka saling berkaitan memang, tetapi keberadaannya ya tetap masing-masing. Batin adalah batin, tubuh adalah tubuh. Kalau tubuh ini sebagai pemilik batin, maaf, kalau batin ini sebagai pemilik tubuh, tubuh ini dimiliki oleh batin. Saat tubuh ini bernafas, menganggap bahwa batin ini yang memiliki tubuh, batin inilah yang menyuruh tubuh bernafas. Tetapi bagaimana kalau misalnya ya batinnya ini tertidur, tidak sadar, masih memungkinkankah dia menyuruh tubuh ini tetap bernafas? Semestinya kalau tubuh ini dimiliki batin, batinnya sudah tidur, tidak bisa menyuruh bernafas, tubuhnya juga tidak akan lanjut bernafas lagi. Demikian pula dengan ya peredaran darah, metabolisme yang ada dalam tubuh. Semuanya itu akan terhenti. Karena apa? Batinnya sedang istirahat, sedang lelap, sedang tidak sadar. Keberadaan tubuh adalah ya mandiri sesuai dengan hukum-hukum tentang fisika, kemunculannya dan kepadamannya. Tidak ada aku, tidak ada diri yang memiliki tubuh, tidak ada inti. Dan termasuk juga tidak ada aku, tidak ada diri yang memiliki batin. Keberadaan batin juga tidak lebih dari tubuh. Apa itu? Nah, keberadaannya itu sebatas gabungan dari faktor-faktor
pembentuk yang selalu mengalami perubahan. Artinya apa? Muncul, padam, muncul, padam. Dan karena muncul padam, karena anicca, karena tidak kekal, itulah disebut dengan anatta, tidak ada diri. Dan memang keberadaannya adalah kosong. Oleh karena apa? Citta atau winyana yang muncul dalam satu momen tertentu, begitu padam, citta atau winyana atau pikiran yang telah padam ini tidak pernah muncul lagi, tidak pernah lahir lagi kapanpun. Bagaimana bisa disebut sebagai diri? Kalau yang muncul berikutnya sudah citta yang sesuatu yang baru, bukan citta yang lama. Kalau citta yang lama yang muncul baru lagi, tentu tidak perlu mengalami kepadaman, tentu tidak perlu mengalami kematian. Untuk apa? Kalau muncul lagi, kalau ya untuk apa padam kalau harus muncul lagi sesuatu yang sama? Tidak ada alasan yang cukup untuk padam, karena apa? Kemunculan yang sesuatu yang sama, tidak ada alasan yang cukup. Nah, ini dia bahwasanya keberadaan diri ini adalah tipuan. Oleh karena memang tidak ada yang memiliki, tidak ada aku, tidak ada diri, baik si pemilik tubuh maupun si pemilik batin. Tidak ada yang memiliki batin dan jasmani. Batin dan jasmani tidak dimiliki oleh apapun, oleh yang disebut dengan diri. Oleh karena diri memang juga pada kenyataannya hanya sebagai tampakan saja, esensinya tidak ada, kenyataannya tidak ada. Ini memang agak mendalam, agak susah untuk dipahami. Satu hal lagi, dikatakan anatta, tidak ada diri, di luar kuasa apapun. Yang ada hanya bisa mengkondisikan, yang ada hanya pengkondisian, tetapi tidak bisa dikuasai. Misalnya tubuh ini apakah dalam kuasa kita? Tubuhku yang lapar ini, yang sakit ini, perutnya ini, sembuhlah, ya, kenyanglah, jangan mengganggu. Tidak bisa perintah. Kakiku yang sakit ini, sembuhlah. Tubuhku yang pendek ini menjadi tinggilah. Tidak bisa dengan perintah, di luar kuasa. Kalau di luar kuasa, dapatkah dikatakan ada diri dalam tubuh itu? Dapatkah dikatakan tubuh itu sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku? Kalau ya tidak dalam kuasa. Sewaktu tubuh sakit, bagaimana? Nah, untuk membuat sehat tidak bisa dengan cara perintah, oleh karena memang tidak ada dalam kuasa, tidak ada dalam kuasa kita. Bagaimana? Yaitu dengan memberikan kondisi. Apa itu? Memberi obat kepada tubuh. Tapi ya namanya memberi kondisi, hanya menyokong. Apakah tubuh itu pasti akan sehat? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karena apa? Yang diberi itu hanya sebagai penyokong, penyupport, pengkondisian saja. Jadi, mengapa kemudian segala sesuatunya itu tidak dapat dipastikan?
Oleh karena ya tidak berada dalam kuasa yang lainnya, di luar kuasa. Keberadaan sesuatu menjadi ada itu karena terkondisikan. Kondisinya menjadi ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini adalah 4 hal, yaitu pertama, dikatakan anatta, tidak ada diri karena memang kosong. Dikatakan anatta, tidak ada diri karena ya keberadaan yang selalu mengalami perubahan. Muncul padam. Sewaktu muncul, atta, ciri dirinya tanpa ada. Begitu padam, nah atta, ciri atau diri ikut padam. Muncul sesuatu yang baru lagi, kemudian tampak lagi ciri atta atau dirinya. Dalam waktu yang sekejap kemudian padam lagi. Muncul padam seperti ini. Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang muncul padam, yang padam tidak muncul lagi? Yang muncul bukan sesuatu yang sama dengan yang telah padam. Bagaimana bisa dikatakan diri? Yang ketiga adalah keberadaan tidak berpemilik. Dan yang keempat, tidak dalam kuasa. Ini adalah 4 hal yang bisa dirujuk dalam memahami anatta atau keberadaan tidak ada diri. Nah, setelah mengetahui tentang keberadaan anatta, bagaimana ini bisa berhubungan dengan perbuatan? Kalau tidak ada diri, bagaimana ada karma, yaitu si pelaku? Bagaimana ada karma, yaitu buah-buah yang muncul, yang harus diterima oleh si pelaku. Artinya ada pengenyam, ada penerima akibat. Nah, kata pelaku atau keberadaan pelaku, keberadaan pengenyam buah, penerima akibat, ini tidak lain sebatas sebagai konsep atau pandangan bahwa itu adalah ada diri, ada inti, yaitu si pelaku, yaitu si pengenyam. Yang sesungguhnya ya pelaku itu sendiri, pengenyam itu sendiri, dilihat ke dalamnya tidak ada. Menganggap sebagai yang ada. Yang sesungguhnya keberadaan kehendak, yaitu yang melakukan ini, itu, dan sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan di awal. Apa itu kehendak, apa itu sangkara, pembentuk. Keberadaannya muncul padam, muncul padam. Yang telah muncul dan padam tidak akan pernah muncul kapanpun waktunya. Seperti halnya apa? Halnya lampu yang menyorot ini, sepertinya terangnya itu terus menerus. Tetapi setelah kita belajar ilmu fisika, ternyata itu adalah arus. Arus itu apa? Terdiri dari butiran cahaya. Cahaya yang telah muncul, ya, dan kemudian setelah muncul itu padam. Cahaya yang telah padam itu tidak pernah muncul lagi. Yang muncul, yang terang itu adalah cahaya yang ya muncul belakangan, muncul belakangan, muncul belakangan. Yang telah padam tidak pernah muncul lagi berupa arus. Demikian pula dengan batin atau kehendak atau yang namanya sangkara, pembentuk-pembentuk ini. Semuanya bersifat tidak kekal, berupa arus.
tidak dapat dikatakan sebagai yang ada diri. Sehingga ya pertanyaan bahwa kalau tidak ada diri, bagaimana bisa ada hukum karma? Hukum karma tetap ada. Hanya konsep atau memahami tentang karma ini, seseorang diwarnai dengan pandangan keliru, menganggap si pelaku itu sebagai yang ada diri, menganggap bahwa si penerima buah akibat itu yang ada diri. Dan keberadaan hukum karma sendiri itu menegaskan keberadaan anatta. Artinya apa? Bahwasanya keberadaan karma, karma itu apa? Pembentuk. Perbuatan ini sebagai pembentuk, membentuk yang buruk, membentuk yang baik, membentuk yang mulia. Karena apa? Karena perbuatan. Ini perbuatan ini sebagai penyokong, sebagai pengkondisi. Nah, dalam hal ini bagaimana dikatakan karma ini bagaimana dikatakan karma ini sebagai penyokong kebenaran tentang anatta? Oleh karena yang namanya anatta itu keberadaan di luar kuasa, tidak ada pemilik. Artinya apa? Mau bahagia, mau menderita, itu tidak bisa dengan langsung perintah, tidak bisa dengan langsung ya membuat, menjadikan seperti bagaimana, tetapi melalui apa? Melalui penunjang ini apa? Karma itu sendiri. Bahwasanya ya kalau mau bahagia tidak bisa dengan langsung perintah aku bahagia, melainkan melalui mengkondisikan dengan melakukan perbuatan yang oleh para bijaksanawan katakan ini perbuatan yang mengarah pada kebahagiaan, melakukan hal itu. Baru dengan mengkondisikan inilah memungkinkan, namanya juga pengkondisian, dan sifatnya tidak ada diri, tidak ada yang pasti. Dengan pengkondisian ini, nah karena faktor-faktornya lengkap, ya keberadaan yang menderita yang ada sebelumnya karena sudah dipasok, dikondisikan faktor-faktor pembentuknya itu ke arah yang baik, hal-hal yang tidak menyenangkan berubah menjadi menyenangkan. Artinya apa? Yang tidak menyenangkan padam, yang menyenangkan muncul. Mengapa yang menyenangkan muncul? Karena faktor pembentuk yaitu karma yang mengkondisikan itu yang dibuat. Sehingga dalam wacana yang biasa kita baca, kamas sakumhi, saya adalah pemilik perbuatanku sendiri. Kamadayatu, saya mewarisi ya perbuatanku sendiri. Kamayoni, saya terlahir dari perbuatanku sendiri. Kama bantu, saya berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kama patisarano, saya bergantung pada perbuatanku sendiri. Artinya apa? Nah, semuanya itu bukan aku yang mau kemudian bisa menjadi, melainkan bagaimana perbuatan itu yang menjadikan aku. Tergantung baik atau buruknya bukan karena perintah aku, karena memang keberadaannya ya tidak ada diri.
mau seperti apa hanya melalui menunjang atau mengkondisikan. Ini yang kemudian keterkaitan antara hukum perbuatan dengan anatta, tidak ada diri, keberadaan tidak ada diri, ini terjadi. Dan nah, pertanyaan yang di awal, betulkah bahwasanya pada titik puncaknya praktek dalam agama Buddha ini adalah untuk melenyapkan atta, untuk melenyapkan diri? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena mengapa? Oleh karena memang pada kenyataannya atta atau diri itu tidak ada. Kalau atta yang ada hanya pandangan keliru sebagai diri, sebagai inti, sebagai aku, sebagai yang ada esensi. Kalau keberadaan diri itu tidak ada, bagaimana bisa melenyapkan? Bagaimana itu bisa dilenyapkan, bisa dihancurkan? Atta tidak dihancurkan, tapi yang dihancurkan itu apa? Pandangan keliru tentang diri itu. Ini membuat kita meskipun berat untuk memahami, ya, setidaknya bisa memberikan kejelasan, gambaran yang lebih jelas bahwasanya karma atau perbuatan ini terkait dengan anatta. Dan anatta ini terkait dengan karma. Hanya karena kita pada umumnya salah dalam memandang, kemudian menganggap yang berbuat itu ada esensi, ada inti, ada diri di dalamnya. Dan akibat dari perbuatan itu menghasilkan sesuatu, ada yang mengenyam, ada yang menerima, dan itu yang dimengerti sebagai yang diri, yang sesungguhnya baik si pelaku maupun si pengenyam atau penerima buah tidak lain adalah sesuatu yang bersifat, ya, berupa bentukan-bentukan yang keberadaannya berubah, tidak kekal, muncul dan padam. Dan karena muncul dan padam itu semuanya adalah tidak ada diri. Baik, saya rasa uraian hubungan atau keterkaitan antara karma atas anatta ini cukup sampai di sini. Dan ya, silakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Bante untuk uraian yang sudah cukup jelas Bante paparkan. Untuk selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ada? Oh, ya. Bante, kami ingin tanya Bante. Jadi kosong itu ada itu kosong, betul? Ya, apakah ada itu kosong, kosong itu ada? Baik, ya, saya akan menjelaskan. Ada itu kosong, betul. Oleh karena yang ada itu hanya tampakannya saja, esensinya memang tidak ada. Dan kalau kosong
Bagaimana bisa kita tahu itu kosong kalau tidak ada? Tidak ada kosong. Tapi yang kosong itu apakah boleh dikatakan ada? Nah, ini dia. Kalau kosong itu tidak ada, bagaimana kita bisa mengenali ini kosong? Tapi kalau itu kosong, bagaimana bisa dikatakan ada? Nah, memang demikian itu keberadaannya, yang namanya kekosongan. Indera pengetahu di sini muncul, mengetahui segala sesuatu ini ternyata kosong, tidak ada. Ini yang ada, pengetahuan tentang segala sesuatunya sebagai yang kosong. Tentu kekosongan itu ada, dan karena kosong bagaimana juga bisa dikatakan ada. Dan demikian inilah, dan tujuan dari mengerti kekosongan tidak ada inti, bukan sekedar bahwa ini adalah ilmu yang mendalam saja. Ilmu yang sangat mendalam ini tidak ada artinya apabila tidak ada manfaatnya. Apa manfaat dari mengerti kekosongan, ketidakada intian ini? Setelah mengerti kekosongan, ketidakada intian, baik tubuh ini ataupun batin tidak ada diri, tidak ada inti sebagai sesuatu yang kosong. Baik tubuh sendiri maupun tubuh orang lain, baik batin sendiri maupun batin orang lain. Dalam hal ini, nah, akankah setelah mengetahui sebagai hal yang kosong ini kemudian melakukan segala sesuatunya demi diri sendiri? Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan lagi untuk berbuat. Tidak ada perbuatan buruk, tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan mulia sekalipun setelah seseorang itu mengenali atau memahami atau menghayati atau merealisasi yang namanya anatta, kekosongan. Dan apa dampak setelah seseorang itu melakukan perbuatan, baik perbuatan buruk, perbuatan baik maupun perbuatan mulia? Sudah jelas, perbuatan buruk tidak dilakukan lagi, ya karena itu mendatangkan penderitaan. Perbuatan baik pun tidak dilakukan, oleh karena meskipun akibatnya itu akan menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan, ya, karena mengerti si pengenyam itu sebetulnya juga tidak ada kosong, berbuat demi siapa? Tidak ada lagi. Mau marah, mau jengkel kepada seseorang, marah kepada sesuatu, kalau telah mengerti sesuatu atau seseorang itu sesungguhnya adalah kosong, tidak ada inti, jengkel sama siapa? Marah sama siapa? Dan kalau yang namanya tubuh batin sendiri sesungguhnya adalah juga kosong, tidak ada diri, marah jengkel demi siapa? Dan kalau marah, jengkel, kebencian tidak ada, akankah penderitaan muncul? Ini, mengetahui kekosongan ini sebagai upaya untuk menghancurkan penderitaan. Tanpa ada tujuan sebagai penghancur penderitaan, maka kebenaran tentang tidak ada diri ini tidak ada gunanya apapun. Tetapi karena kebenaran tentang keberadaan tidak ada diri ini mampu digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan penderitaan, sehingga kebenaran tentang anatta ini diajarkan oleh Sang Buddha untuk kita mengerti, untuk kita ketahui, agar setelah mengerti keberadaan kosong, keberadaan tidak ada diri ini, penderitaan bisa berakhir. Saya kira begitu, sudah menjawab Pak ya? Ya. Satu. Sekarang kosong
isi kosong, Bante. Dan kosong itu tidak ada intinya. Namun kita ini kan ceritanya muncul, proses, lenyap. Apa yang kita perbuat ini tadi muncul dan lenyap. Lenyap kok masih terbawa, Bante, kalau bilang tidak ada intinya pada entah itu tumimba lahir atau apa. Kan itu katanya sudah lenyap, hilang. Ya, yang lenyap tidak pernah muncul lagi. Yang muncul adalah sesuatu yang baru. Tetapi dikatakan tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya tidak bisa juga. Karena ada sesuatu yang lampau yang masih punya kekuatan sehingga yang baru itu muncul. Dalam hal ini menjadi senang atau menjadi sedih, menjadi menderita atau menjadi bahagia, mengapa semuanya itu terjadi? Karena ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan mengapa ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk? Karena ada kehendak, karena ada keinginan, karena ada kotoran batin. Kotoran batin ini, keinginan-keinginan ini yang mendorong munculnya perbuatan buruk dan perbuatan baik. Mengapa dikatakan kotoran batin itu sebagai landasan untuk berbuat baik? Kotoran batin ini tidak lain adalah tanha atau ya kesenangan-kesenangan, ingin menjadi senang. Dan perbuatan baik ini sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Keinginan berbahagia ini tidak lain adalah kotoran batin juga. Keinginan bisa bersenang, meskipun ya dalam mendapatkan kebahagiaan melalui kebaikan ini dikatakan lebih baik ketimbang menganggap sesuatu yang buruk sebagai yang baik, berharap melakukan keburukan ini mendapatkan kebahagiaan. Ini sesuatu yang keliru, yang tidak disetujui oleh para bijaksanawan. Jangankan yang perbuatan buruk, perbuatan baik pun para bijaksanawan ya menganjurkan untuk tidak melakukan. Mengapa? Oleh karena akibat atau buah perbuatan baik meskipun menyenangkan, keberadaannya tidak kekal, tidak langgeng. Andai satu perbuatan setelah menghasilkan sesuatu, buahnya ini langgeng, kekal, yang buruk menderita, penderitaan, yang baik kebahagiaan. Dengan melakukan kebaikan sekali, kebahagiaan akan datang seterusnya sepanjang masa, timpal untuk melakukan kebaikan. Tapi karena buah kebahagiaan dari perbuatan baik sifatnya tidak kekal, artinya apa? Akan ada habisnya, akan ada hilangnya, akan ada lenyapnya. Konsekuensinya bagaimana? Si pengenyam kebahagiaan itu harus melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik lagi, melakukan dan melakukan lagi. Proses terus melakukan perbuatan, terus berupaya, inilah yang disebut atau yang dirasakan, yang disadari sebagai sesuatu yang melelahkan, yang membuat capek, yang membosankan. Tidak pernah ada hentinya. Ini jangankan keburukan, kebaikan pun tidak semestinya melekatinya. Apalagi yang ya dilakukan adalah keburukan. Dan ini munculnya perbuatan baik, munculnya perbuatan buruk itu karena kotoran batin, karena keinginan.
Nah, keinginan ini munculnya karena apa? Bagaimana bisa muncul keinginan? Keinginan ini muncul karena ada kesenangan dan kesedihan, karena ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Karena bahagia, karena senang, oh ini kebahagiaan, ini kesenangan saya rasakan. Karena merasakan bahagia, merasakan senang, ingin mendapat lagi tidak? Untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan ini ingin, dan kemudian menyelidik. Yang cerdas tahu, oh ini jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, kemudian melakukan kebaikan. Tetapi sebagian yang lain, nah, menganggap yang buruk sebagai jalan menuju ke kebahagiaan. Sebagai dampaknya, nah, bukan kebahagiaan yang dia dapat, tetapi penderitaan. Bagaimanapun, nah, merasa bahwa ada kenyataan bahwa munculnya keinginan itu karena adanya kebahagiaan. Karena ada kesenangan, karena ada kebahagiaan, itulah muncul keinginan. Sebaliknya juga, karena ada penderitaan, ada susah, ada kesedihan, ada penderitaan, ini kemudian muncul keinginan, muncul kotoran batin. Sewaktu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, menghimpit, panas, sesak, gelisah, muncul enggak kemudian keinginan? Keinginan untuk terbebas dari suasana yang menghimpit, keinginan untuk bebas dari suasana yang tidak menyenangkan. Karena ada penderitaan inilah kemudian muncul keinginan. Dan ini menderita, bahagia sebagai penyebab munculnya keinginan, dan keinginan sebagai penyebab munculnya perbuatan, perbuatan sebagai penyebab munculnya kebahagiaan dan penderitaan. Demikian pula terus berlangsung. Karena ada keinginan ini, karena ada keinginan untuk bahagia, sehingga ada perbuatan. Karena ada perbuatan, sehingga apa? Ada akibat-akibat kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan bagaimana? Di alam surga. Penderitaan bagaimana? Di alam apaya. Karena apa? Karena perbuatan ini. Ada kemudian kebahagiaan dan penderitaan. Tanpa ada perbuatan, tidak akan mungkin ada surga, ada neraka. Dan karena ada surga, ada neraka, nah kemudian ada memunculkan kesenangan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada penderitaan, muncul lagi kemudian apa? Keinginan-keinginan lagi. Dan karena ada keinginan, nah melakukan perbuatan-perbuatan. Begini terus berputar. Dan ini yang disebut kemudian dengan istilah samsara wata. Samsara itu apa? Perjalanan. Wata itu apa? Lingkar. Samsara wata itu apa? Lingkar perjalanan. Lingkar perjalanan apa? Lingkar perjalanan antara kotoran batin, yaitu keinginan, perbuatan, dan akibat. Apa itu akibat? Yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Inilah yang disebut dengan samsara wata, yang kita mengenalinya, manusia mengenalinya. Nah, makhluk-makhluk itulah yang berputar. Yang sesungguhnya tidak lain adalah kekuatan kehendak yang membentuk baik, buruk, mulia. Yaitu apa? Melalui perbuatan-perbuatan. Kekuatan keinginan maksud saya. Karena kekuatan keinginan itulah sehingga muncul perbuatan-perbuatan. Ya, begitu Pak ya? Ya. Silahkan, ada lagi? Oh, paling belakang. Selamat pagi Bante. Yang saya mau tanyakan, apakah dunia ini dikuasai oleh dewa-dewa yang menguasai langit, laut, dan bumi?
Dan siapa saja yang disebut dengan Brahma Sampati? Terima kasih Bante. Oh, jauh banget pertanyaannya. Beda topik. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, kita merasa enggak ada penguasanya. Kalau kita mau berbuat sesuatu dengan seenak sendiri, polisi datang tidak? Polisi akan datang. Kenyataan tidak polisi itu punya kuasa bagi kita. Ya, kenyataannya demikian. Tetapi itu adalah kesepakatan antar kita manusia. Polisi punya kuasa atas kita. Tapi, nah, apakah polisi itu secara esensi sesungguhnya adalah sesuatu yang punya kuasa atas dunia? Tidak juga. Bagaimana kita mempunyai hubungan antar satu dengan yang lain, keterkaitan, dan yang satu inferior, satu lagi lebih ya superior. Yang superior, nah, menguasai yang lainnya. Pada kenyataan demikian ini, ya keberadaan demikian ini nyata, tetapi nyatanya sebatas pada kesepakatan, kebenaran kesepakatan antar ya makhluk dengan makhluk hidup, antar sesama mereka. Dan terlebih dari itu adalah tentang para dewa itu terkait dengan kepercayaan-kepercayaan setempat. Saya memberikan jawaban seperti ini hanya sebagai analogi saja, bahwasanya manusia kita hidup ini sebetulnya tidak jauh berbeda, bahwasanya ada yang menguasai yang lain, tapi apakah dia secara alamiahnya itu sebagai penguasa? Tidak juga. Itu hanya kesepakatan antar hubungan manusia saja. Siapapun yang membuat sebab yang baik, berada dalam posisi yang mulia, yang luhur, sehingga punya kuasa, punya pengaruh, itulah yang kemudian disebut sebagai penguasa, bisa menentukan hukuman atau hadiah kepada yang lain. Tetapi keberadaan yang penguasa itu juga tidak kekal, tidak selamanya. Sejauh buah-buah yang membuat dirinya sebagai penguasa itu ada, ya mereka itu menjadi. Tetapi setelah semuanya itu habis, keberadaan dia sebagai penguasa juga akan ikut lenyap dan silih berganti. Untuk membahas tentang ya keberadaan para dewa, ya itu sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya kepercayaan. Dan yang namanya kepercayaan itu sangat tergantung siapa yang mau percaya. Jangankan ya bukan hanya tentang dewa, tentang kehidupan lampau, tentang kehidupan yang akan datang, itu juga sangat bergantung dengan kepercayaan. Makhluk-makhluk yang lain di alam apaya, ya alam surga, semuanya itu adalah ya kepercayaan. Oleh karena apa? Ya kita menyadari tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan sebagai saksi bahwa dewa itu ada. Bagaimana seseorang bisa mengatakan dewa itu ada? Keberadaan dewa saja tidak bisa ada saksi, apalagi dikatakan dewa yang berkuasa.
Dan itu semua ya ada dalam ya setidaknya kepercayaan orang pada masa kemunculan Sang Buddha. Dan bagaimana Sang Buddha menggunakan kepercayaan masyarakat yang ada itu untuk mengajar dharma. Bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai bajik pada masyarakat pada zaman itu. Nah, bagi kita ya sejauh kita percaya pada ajaran, pada apa yang disampaikan itu, ya silahkan. Tidak percaya pun atau belum mau percaya pun bukan sesuatu yang ya dikatakan murtad atau salah. Oleh karena memang ya kenyataannya tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan sebagai saksi, termasuk diri kita sendiri tidak bisa menyaksikan. Brahma Sahampati adalah salah satu tingkatan alam Brahma. Yang mana dalam agama Buddha alam-alam kehidupan itu terbagi-bagi sesuai dengan tingkatannya sedemikian rupa. Dikatakan ada 31 jenis alam, tingkatan alam. Nah, Brahma Sahampati adalah salah satu di antaranya, di antara alam Brahma itu. Nah, begitu ya jawabannya ya.